Halo semuanya, aku izin buka dulu ya Kak Aska. Selamat malam buat teman-teman semuanya yang udah meluangkan waktunya untuk join di ESP Preparation Matkul Mikro 1 malam hari ini. Aku Aulia sebelumnya mohon maaf kalau misalkan di pelaksanaan ESP Preparation ini masih banyak hal-hal yang miss dan mungkin tidak sesuai dengan rencana CHAMS di sebelum-sebelumnya. Oleh karenanya kami memohon bantuan dari teman-teman untuk nanti ngisi link absensi yang di dalamnya itu ada bahan-bahan evaluasi yang mungkin bisa jadi akses untuk CHAMS bisa berbenah. Aku juga mau ucapin terima kasih untuk Kak Aska yang sudah bersedia untuk mendampingi kami dalam mempersiapkan UTS Mikroekonomi 1. Semoga teman-teman bisa dapat banyak dari penyelenggaraan SB Preparation ini dan juga nggak lupa nanti bakal ada kuis untuk satu orang yang beruntung dan bisa jawab kuisnya dari Kak Aska. Untuk teknis lebih lanjutnya mungkin nanti bakal langsung aku switch ke Willy aja sebagai LO-nya. Dan kalau misalkan ada yang mau ditanyain ke Kak Aska bisa langsung raise hand terus on mic kalau Kak Aska mengizinkan. Mungkin segitu aja dari aku. Semangat. Dadah. Oke, ini aku langsung aja ya. Boleh Kak, langsung aja. Oh iya, oke. Terima kasih ya, James, Aulia, atas kesempatannya ya buat di Esprep kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir ya. Eh, Seperti yang aku bilang di SG yang lalu, di SG kedua, kalau di Esprep ini kita akan lebih berfokus ke ngerjain soal. Jadi bukan ke, mungkin ada nanti diselingin materi sedikit gitu ya. Tapi mainly kita akan lebih ngebahas soal-soal yang kemungkinan nanti bakal keluar gitu ya. Ini juga aku dapat soal dari James, terus aku nanti coba kerjain bareng sama teman-teman gitu ya. Ini aku bakal share screen-nya ini aja ya, share screen whiteboard lah istilahnya. Aku share screen whiteboard aja. Jadi teman-teman mungkin kalau punya dua device atau di satu device yang sama mungkin juga bisa buka soalnya ya, buka soal yang udah dikasih sama James gitu. Oh ya, sama tadi kan udah disebutin bakal ada kuis ya. Jadi sistem kuisnya itu nanti kalian, berarti aku kasih PR gitu ya. Aku kasih PR, terus teman-teman kerjain, terus nanti yang paling cepat kirim ke aku dan jawabannya betul, nanti dia dia yang jadi uh, pemenang kuis gitu ya. Oke, mungkin kita langsung mulai ke soal pertama gitu ya. Pertama katanya dia itu punya sebuah fungsi utilitas. Ini sebetulnya materi awal ya, materi awal yang udah dibahas di SG, tapi nanti ini aku bahas lagi. Jadi dia punya fungsi utilitas, bentuknya seperti ini, X pangkat alfa dikali dengan Y pangkat beta. Ya. Ini kalau teman-teman ingat, namanya adalah fungsi Cobb-Douglas ya, fungsi Cobb-Douglas. Terus dikasih hint juga katanya, kalau di sini tuh alfa ditambah beta sama dengan 1. Artinya apa? Artinya ini dia menunjukkan CRTS ya, constant return to scale, karena alpha plus beta-nya ini sama dengan 1. Jadi dia ini CRTS. Ya. Terus katanya subjek tuh dia punya constraint, jadi dia memaksimalkan utilitas, tapi dia tetap punya constraint atau punya pembatas gitu ya, yaitu income dia. Income sama dengan PXX ditambah PYY. Nah, lanjut kita ke pertanyaan yang pertama katanya, dengan menggunakan fungsi Lagrange, carilah fungsi utilitas yang mengoptimumkan utilitas dengan kendala budget atau budget constraint.
Berarti ini katanya kita disuruh cari Lagrange ya. Berarti kan kita masukkan fungsi objektifnya, yaitu memaksimumkan utilitas, ditambah Lagrange multiplier ya, dikalikan dengan constraint. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita turunkan. Seperti biasa kita turunkan. Pertama kita turunkan fungsi Lagrange terhadap, aku tandain ini ya. Ini buat bedain. Lagrange terhadap, pertama terhadap X dulu. Berarti kan jadi alpha X pangkat alpha min 1. Ya pangkat beta. Tambah lambda Px sama dengan 0 ya. Ini bisa kita ubah lagi menjadi sorry ya, tandanya minus. Kita buat si lambdanya ini pindah ke kanan ya. Jadi sama dengan lambda. Ini Px-nya kita taruh di sini. Ya. Samaan 1. Lanjut persamaan 2. Kita turunkan si Lagrange-nya terhadap Y ya. Alpha minus 1. Sorry. Alpha beta minus 1. Minus alpha PY sama dengan 0. Sama kita ubah bentuknya biar bisa kita buat persamaan baru. Dibagi PY ya. Terus persamaan 3. Kita turunkan Lagrange terhadap gitu deh. Lagrange terhadap lambda ya. Maka kita akan dapat si fungsi subjektifnya atau si constraint-nya. Seperti biasa ini kita kita buat persamaan ya. Kedua ini. Jadi alpha X pangkat alpha minus 1 dikali Y pangkat beta per Px sama dengan, ya karena sama-sama lambda, sama-sama lambda, bisa kita buat persamaan baru kan, gitu logikanya ya. Y pangkat beta minus 1 per Py. Ya. Lalu, sorry. Alpha X pangkat alpha min 1 Y pangkat beta. Kita buat jadi bentuk Px per Py. Ya. Kita buat jadi bentuk Px per Py. Yang mana Px per Py adalah slope dari budget constraint. Ya. Kenapa dibuat jadi bentuk budget constraint atau Px per Py? Ini biar nanti kalau misalkan di soalnya itu ditanyakan gitu ya, ditanyakan eh, si Px per Py-nya, jadi teman-teman udah tahu gitu si slope-nya itu kayak gitu. Selain itu juga untuk mempermudah analisis kita juga ya.
PY. Ini kita batasin dulu deh. Sama dengan berarti jadi alfa Y per beta X ya, sama dengan PX per PY. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita buat bentuk bebas ini ya, bebas teman-teman bisa mau buat dalam bentuk X sama dengan atau PX X sama dengan itu bisa pilih antara kedua ini, tapi aku sih lebih prefer ke untuk model ini ya, untuk soal ini, untuk PX X saja. Karena lebih mudah gitu nanti kita masukin ke fungsi kita yang ketiga. Oke, lanjut. Misalkan kita mau buat dalam bentuk PXX ya. PXX artinya sama dengan oh jangan PY aja biar kita bisa dapat X-nya nanti. Jadi kita bisa dalam bentuk PYY juga gitu ya. PYY artinya sama dengan beta per alpha berarti jadi PXX. Nah, baru setelah itu kita substitusi ya. Substitusi. Subs ke persamaan 3. Income kan sama dengan PXX plus PY. Berarti PXX-nya biasa masukin. Terus PY-nya baru masukin persamaan yang udah kita dapat. Berarti jadi beta per alpha PXX. Ya. Kita keluarkan PXX-nya. Gitu ya. Ini kan 1 ditambah beta per alpha gitu ya. Benar kan ya? Benar. 1 sama dengan apa? Alpha per alpha. Jadi alpha, karena sama-sama per alpha bisa kita tulis sama. Ya. Plus beta. Tadi di awal katanya disebutkan alpha plus beta sama dengan 1. Berarti PXX 1 per alpha. Ini adalah income. Ya. Selanjutnya kita dalam bentuk X-nya berarti. X sama dengan dapat nih alpha I per PX. Ya, ini X. Persalinan kita X yang memaksimumkan konsumsi kita. Ya. Sorry, memaksimumkan utilitas kita. Tuh. Misalkan mau cari Y-nya gitu ya, sama aja sih kalau mau cari Y-nya juga. Kita bisa pakai persamaan ini juga. Gitu. Kita bisa masukin, misalkan I sama dengan PXX. X-nya masukin aja langsung nih. Alpha I per PX. Tambah PYY. Ini bisa kita coret nih. Coret. Sorry. Berarti kan jadi alpha I plus PY. Ini apa? Income di sini. Income. Kita mau buat dalam bentuk PYY.
Artinya income dikurang alpha I. Sama-sama punya I ya. Keluarin I-nya. I dibagi I berarti 1. Alpha I dibagi I berarti alpha. Ini kita jadi Y, berarti PY-nya ke sini. 1 dikurang alpha. Karena alpha plus beta sama dengan 1. Berarti 1 dikurangi alpha sama dengan beta. I. Beta ya. Beta dikali I. Dibagi PY. Ya, dapat nih. X Marshallian-nya dapat. Y Marshallian-nya juga dapat. Nah, sebetulnya nomor 1 ini cukup sampai sini. Cuman kalau misalkan soalnya rada ribet gitu ya, diminta indirect atau dia minta yang lain-lain expenditure gitu ya. Nah, sekarang coba kita masukkan ke indirect-nya. Indirect utility function. Oke. Biasanya dinotasikan dengan V. V yang dipengaruhi oleh PX, PY, dan income. Tinggal masukkan aja X Marshallian-nya ke persamaan utilitas kita yang awal. X-nya apa tadi? Alpha I dibagi PX. Pangkat alpha ditambah, dikali beta I berarti ya. Y-nya itu adalah beta I per PY. Bisa kita sederhanakan lagi? Bisa. I-nya nih kita keluarin kan, karena nanti kita bakal punya I pangkat alfa yang dikalikan dengan I pangkat beta. Karena alfa plus beta sama dengan 1, maka I pangkat alfa dikali dengan I pangkat beta sama dengan I pangkat 1 ya. Berarti jadi I per PX pangkat alfa. Sorry. Beta per PY pangkat beta ya. Jadi I-nya udah dikeluarin, I pangkat alfa dikali I pangkat beta sama dengan I pangkat alfa plus beta. Alfa plus beta sama dengan 1. Jadi I pangkat 1. Jadi ini indirect utility function kita. Terus misalkan dia nanya expenditure-nya gitu ya. Ya gampang, berarti kalau ditanya expenditure, tinggal kita balik aja ya. Expenditure. Expenditure function-nya. Income itu kan sama dengan expenditure ya. Income sama dengan expenditure dan indirect utility sama dengan utility. Nah, ini tinggal kita pindah ruas aja berarti V kan sama dengan I alpha per PX pangkat alpha beta PY pangkat beta. Berarti karena income sama dengan expenditure, berarti bisa kita tulis income sama dengan V dibagi alpha per PX pangkat alpha kali beta PY pangkat beta ya. Terus masukkan I sama V-nya. Maksudnya ganti gitu ya, ganti I sama V-nya. Jadi E sama dengan U atau utilitas alpha per PX beta per PY pangkat beta. Nah, gitu ya. Jadi tuh kalau misalkan mau mengerjakan full gitu ya, misalnya dari maksimisasi utility sampai ketemu Marshallian sama X Marshallian sama Y Marshallian, terus lanjut ke indirect, kita masukin bentuk indirectnya, lalu bikin expenditure-nya. Nah, nanti dari expenditure bisa apa? Bisa menggunakan Shepard lemma
dapat Higksian demand-nya, ya Higksian sama X Higksian ya. Caranya tinggal turunkan si expenditure-nya. Jadi tinggal diturunkan terhadap, misalkan kita mau nyari X Higksian ya. Berarti kita turunkan terhadap PX. Dapat di sini X Higksian. Berarti kalau kita mau cari Y Higksian, berarti kan expenditure-nya kita turunkan terhadap PY ya, price-nya Y sama dengan Y Higksian. Itu. Tapi karena ini cuma diminta fungsi utilitas yang mengoptimumkan, gitu ya. Cukup sampai ketemu si X Marshallian sama Y Marshallian. Mungkin mentok-mentok kalian bisa masukin ke indirect utility function gitu ya sampai sini. Sampai sini nih. Tapi kalau cuman kayak gini soalnya nggak usah sampai expenditure sampai Higksian nggak usah. Ya. Itu nomor 1A. Lanjut ke nomor 1B. Yang B itu katanya tentukan second order condition untuk mencari apakah fungsi tersebut memaksimumkan atau meminimumkan. Fungsi utilitasnya berarti. Ini nanya fungsi utilitasnya. Ya, turunin di sini. Dia nyari si fungsi utilitasnya. Apakah dia memaksimumkan atau meminimumkan. Nah, ini mah mudah ya, teman-teman tinggal turunin aja sampai 2 kali gitu. X pangkat alpha, Y pangkat beta. Berarti kan FOC-nya itu ini ya. Ini udah kelihatan kalau dia ini lebih besar dari 0. Ya. Karena A itu kan positif ya. Alfanya itu positif, X, Y-nya juga positif. Betanya juga positif, alfa minus 1 itu negatif. Cuman alfa minus 1 itu kan eh, X pangkat alfa minus 1 itu dibuat positif dengan X-nya dibagi kan. Jadi pembagi gitu sih X-nya. Jadi 1/X something gitu. Jadi positif juga. Sekarang kita lihat SOC-nya nih. Kita turunkan lagi berarti si persamaan ini terhadap X. Berarti kan jadi alfa minus 1 dikali alfa X pangkat eh, alfa minus 2 ya. Alfa minus 2. Y pangkat beta. Ini negatif ya. Ini lebih kecil ini dari 0. Ini lebih kecil dari 0. Lihatnya dari mana? Dari sininya nih. Ya. Alfa plus beta kan sama dengan 1 ya. Dan alfa dan beta itu positif. Berarti alfa itu lebih kecil dari 1. Alfa dikurangi 1 artinya negatif. Kan? Jadi will be negative. Because alfa itu lebih kecil daripada 1. Less than 1. Jadi kesimpulannya apa? Ini memaksimumkan. Kesimpulannya ini memaksimumkan. Itu untuk nomor 1. Segini aja. Ya. Sekarang coba kita lanjut ke nomor 2 berarti ya. Nomor 2.
Nomor 2 ini katanya dia jelaskan dan berikan contoh mengenai homogeneous function. Jadi fungsi yang homogen. Berarti kita harus tahu dulu fungsi yang homogen itu seperti apa. Homogeneous function. Jadi, homogeneous function itu atau fungsi yang homogen adalah ketika gitu ya. Wah, ini sangat teoritis sih, tapi semoga teman-teman ngerti ya. Ketika setiap elemen dalam fungsi, ya, setiap elemen dalam fungsi itu dikalikan dengan sebuah bilangan dengan sebuah bilangan, maka si hasilnya itu ya, hasilnya hasilnya itu juga dikalikan dengan sejumlah pangkat dari bilangan tersebut. Dengan sejumlah pangkat dari bilangan tersebut. Maksudnya gimana? Ini nih, kita langsung ke general formnya biar lebih paham. General form atau bentuk umumnya. Misalnya kita punya sebuah fungsi gitu ya, yang dia itu hanya dipengaruhi oleh X. Ya. Hanya dipengaruhi oleh X. Itu kan gini ya. Nah, ketika si X-nya ini dikalikan dengan sebuah bilangan, misalnya T nih ya, T dikali, X-nya dikali T. Si hasilnya ini, resultnya ini, ya, akan dikalikan dengan sejumlah pangkat dari bilangan tersebut. Jadi si fx itu, ya, hasilnya ini, si fx ini akan dikalikan dengan T pangkat sekian. Ya, ya, jadi dia akan dikalikan dengan T pangkat sekian. Bisa T pangkat 1, bisa T pangkat 0, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi ibaratnya bakal jadi kelipatannya lah. Seperti itu. Nah, ini dikatakan sebuah fungsi yang homogen. Gitu ya. Sebuah fungsi yang homogen. Kalau dia naiknya tidak, misalkan ketika fungsinya ini, si X-nya ini dikalikan dengan T, gitu ya. Fungsi si X-nya dikalikan dengan T. Tapi hasil awalnya tidak merupakan kelipatan, ibarat tidak merupakan kelipatan dari T, ya, mau 2 kalinya, mau 3 kalinya, mau 4 kalinya T. Itu berarti dia bukan fungsi yang homogen. Misalkan T-nya itu 2, terus K-nya itu 1. Berarti kan hasilnya itu 2 kali lipat kan. 2 kalinya X. 2 kali fx. Gitu. Nah, itu fungsi yang homogen. Gitu. Atau bisa juga 2 pangkat 3. Gitu. 2 pangkat 3. Jadi kan ini kan homogen with degree of 3 berarti. Tadi kan ini degree of 1, ini degree of 3. Jadi kan ini artinya 2 kali 2, 2 dikali 2 dikali 2 dikali fx gitu kan. Jadi kan kelipatannya lagi, kelipatannya lagi, kelipatannya lagi. Nah, itu fungsi yang homogen. Ya.
Lanjut, katanya apa? Berikan contoh. Nah, bisa kita pakai contoh indirect utility function kita tadi. Ya, bisa aja nih. Misalnya kita punya indirect utility function. Tadi gini ya. Eh, P sama dengan, oh ini, biar kelihatan ya. P sama dengan yang dipengaruhi oleh PX, dipengaruhi oleh PY, dan dipengaruhi oleh I, sama dengan I pangkat, I dikali alpha per PX pangkat alpha, dikali beta PY pangkat beta. Ya. Nah, terus misalkan tadi kita kalikan semua faktornya dengan T tadi ya, misalkan kita punya bilangan T. Berarti kan jadi TPX, TPY, sama TI. Berarti jadi TI. Ya, TI alpha PX, TPX. Kan, dikali beta TPY pangkat beta. Sekarang gimana caranya? Ya udah, berarti kita cek apakah T-nya ini akan tetap apa namanya? Sorry, si hasilnya ini akan menunjukkan homogen atau tidak. Kita tahu di sini ada T, I. Ini kan di sebelah sini dan sebelah sini itu sebetulnya bisa kita taruh di atas T-nya ya. Tapi jadi T pangkat minus 1. Jadi alfa dikali dengan T pangkat minus 1. Nah, selanjutnya apa? T-nya kita keluarkan. Artinya kita pangkatkan dengan alfa. Berarti jadi, tulis dari sini. Jadi T ya, T tadinya jadi T pangkat minus 1, dikeluarkan, artinya dipangkatkan lagi dengan alfa, berarti jadi T pangkat minus alfa. Terus T yang kedua juga kita keluarkan, jadi T pangkat minus beta. Baru nih kita tuliskan sisanya. Gitu. Ini kan T kali I ini kan T pangkat minus 1, sorry, T pangkat 1 ya. T pangkat 1, nah ini, yang dua ini, minus alfa ditambah minus beta. Ya, tadi kan alfa plus, asumsinya ini alfa plus beta sama dengan 1. Ya, ini kita terus dulu deh asumsinya. Ya. Minus alfa ditambah minus beta berarti jadi T pangkat minus 1. Income, sisanya sama. Alfa PX, beta per PY pangkat beta. Berarti ini habis ya. Jadi T pangkat 0, bukan habis, sorry. Bahasanya harus bahasa matematis. T pangkat 0, berarti kan 1 dikurangi 1. T pangkat 0, I alpha per PX. Oh, beta per PY. Beta. T pangkat 0 sama dengan 1. Nggak usah diantar dulu itu, ntar dulu. Nah, baru di sini udah terlihat ya apa, homogen of
degree, degree-nya itu berapa? Degree-nya ini kan dia pangkat 0 ya, berarti degree 0. Yaitu homogeneous of degree 0. Jadi walaupun dia pangkat 0, kalau bentuknya seperti ini ya, dia tetap dikatakan homogen of degree 0. Kalau pangkatnya 1 berarti homogen of degree 1. Kalau dia 2 berarti homogeneous of degree 2, dan seterusnya. Nah, ini ada yang unik ya, ada implikasinya nih dari persamaan ini. Jadi kan ini bisa kita tulis, ini sama dengan, sama aja gitu ya. Mau pakai T, mau dikali T, mau enggak, sama aja. Loh kenapa? Ini penjelasannya. Kenapa hasilnya sama dengan yang sebelumnya yang enggak dikali T gitu. Ya logikanya gini, ini kan yang dikali T apa? Ini bisa kita tulis berarti jadi P, PX, PY, dan income itu sama dengan V, TPX, TPY, T income. Nah, sama katanya. Kenapa bisa gitu? Karena ingat, ini kan dia dikali dengan semuanya, dikali dengan semua elemennya gitu ya. Dengan PX, dengan PY, dengan income. Artinya income, artinya walaupun si price ini naik gitu ya. Price naik sebesar T kali lipat, income-nya juga naik sebesar T kali lipat ya. Jadi price X itu naik sebesar T kali lipat. Y-nya juga nih, harga Y juga naik sebesar T kali lipat. Tapi income-nya juga naik. Jangan lupa, income-nya juga naik sebesar T kali lipat. Ya. Jadi sama-sama canceling ibaratnya. Jadi kayak, ya walaupun harganya naik kan pendapatan gue juga naik gitu. Jadi utilitasnya tuh sama. Ya, jadi utilitasnya tidak terpengaruh. Karena yang naik selain harganya, income-nya juga naik. Kayak gitu. Itu menunjukkan homogeneous of degree 0. Itu ya. Artinya itu kalau homogeneous of degree 0. Oke, itu buat yang nomor 2. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 3. Nomor 3 itu katanya diketahui fungsi utilitas U dengan kendala budget E1 katanya, E1. Jelaskan dan gambarkan kurva yang memaksimumkan utilitas jika terjadi peningkatan dari E1 ke E2. Peningkatan income berarti ya, peningkatan budget. Tapi ada dua kasus. Yang pertama ketika barangnya itu, kedua barangnya itu normal. Yang B ini salah satu barang ya, ini sorry, salah satu barang. Salah satu barangnya merupakan barang inferior. Sekarang kita coba analisis ketika kedua barangnya ini normal, barang normal. Barang normal. Dan yaitu normal. Nah, misalkan kita punya sini sumbu X, konsumsi barang X, ini konsumsi barang Y, titik originnya. Ini E1 ya. Misalkan ini E1 nih, tingkat pendapatan mula-mula. Tingkat pendapatan mula-mula. Semua kelihatan nih pakai kuning. Ini si indifference curve dia yang pertama. Indifference curve yang pertama. Berarti ini X1, ini Y1. Terus, dia naik gaji ceritanya ya.
dia naik pangkat gitu, naik tingkatan, sehingga income-nya bertambah. Kalau income-nya yang bertambah, berarti dia punya budget line yang fresh, maksudnya yang baru ya, yang benar-benar baru. Ya. Orang yang rasional, karena ini barang normal, ya, ganti warna. X1 dan X dan Y ini katanya barang normal. Berarti ketika income naik, barang normal akan turut naik konsumsinya ya. Jadi dari X1 ke X2 dan dari Y1 ke Y2 ya. Karena ini contohnya kedua-duanya barang normal ya, barang normal. Sekarang apa yang terjadi ketika salah satunya itu barang inferior? Misalnya mana ya, di sini. Salah satu barang inferior. Misalnya X yang jadi barang inferior itu X inferior. Y itu barang normal. Barang inferior itu barang yang ketika income naik, penggunaannya justru berkurang ya. Karena mungkin dia itu barang yang kualitasnya rendah. Jadi kita merasa semakin kaya, jadi kita tidak perlu menambah konsumsi barang-barang yang memiliki kualitas rendah. Jadi justru dikurangi gitu konsumsinya. Kita gambar lagi. Ya, sama X, Y, 0. Budget line pertama, S1. S1, dia memiliki misalnya di sini. Ya, X1 dan Y1. Terus dia mengalami peningkatan kekayaan misalnya. Ya, gini misalnya. Eh, jangan deh. Ya, ya. Ini tadi U1, ini berarti U2. Tarik nih. Nah, di sini kan terlihat ya, terjadi pengurangan konsumsi barang X ketika income itu meningkat. Yang tadinya X1 menjadi X2 ya, jadi berkurang. Y1 karena dia barang normal, dia tetap naik pemakaiannya, seperti itu. Nah, jadi sini kan terlihat ya, ketika terjadi peningkatan income dari S1 ke E2, si barang X ini bukannya konsumsinya bertambah karena dia inferior goods, dia mengalami justru penurunan konsumsi dari X1 ke X2. Ya. Udah yang nomor 3 itu aja. Nah, cukup sini. Cuman karena dia minta jelasin, ya udah berarti teman-teman nanti kalau misalkan ada soal kayak gini ya jelasin aja pakai kata-kata sendiri. Nomor 4. Nah, mungkin ini nomor 4 yang agak sedikit eh, tricky ya, karena dia bukan income-nya yang berubah. Kalau income-nya yang berubah, dia hanya ada income effect di situ. Tapi kalau dia
yang berubah itu price-nya, misalkan ini price nomor 4 itu yang berubah berarti harga barang Y nomor 4 itu. Sama kita gambar dulu kayak tadi berarti ya. Apa aja lulus? Teks di sini, ya di sini. Misalkan budgetnya mula-mula berada di sini deh, sini ya. Aduh, kelebihan. Set. Dan tingkat utilitasnya mula-mula berada di sini nih. Aduh, aduh jelek. Nah, U1, utilitas 1. Terus terjadi apa namanya tadi? Peningkatan harga barang Y. Peningkatan harga barang Y berarti jumlah barang Y yang bisa dibeli itu menjadi berkurang. Ya, ada salah. Kan gitu ya. X-nya tidak berubah nih, maksudnya parameter X-nya ini tidak berubah, gitu ya. Tetap di sini karena harga X juga berubah. Yang berubah hanya harga Y-nya saja menjadi lebih mahal. Artinya yang dikonsumsi menjadi lebih sedikit, ya. Nah, berarti kalau kayak gini, kita suruh jelasin efek substitusi dan efek pendapatan. Pertama-tama kita jelasin dulu efek substitusinya. Nah, kalau kita gambarkan, simpelnya gini. Dia akan, karena substitusi itu kan dia ini ya, pada indifference curve yang sama. Kita bikin garis putus-putus yang bersinggungan dengan indifference curve yang lama. Misalnya di sini. Ya, misalkan dia bersinggungan di sini. Ya, bersinggungan di sini. Yang tadinya di sini. Gitu. Ini berarti X1, ini X2. Garis titik, garis putus-putus ini tuh maksudnya apa? Ini tuh adalah slope dari U1 ya. Jadi dia adalah titik di U1 yang memiliki MRS atau slope. MRS itu slope kan, titik di U1 yang memiliki slope atau MRS itu sama dengan harga rasio dari harga baru, new price ratio. Jadi kan teman-teman tahu ya kalau di indifference curve itu slope-nya berbeda-beda, gitu kan? Jadi sepanjang titik ini memiliki slope yang berbeda, gitu kan? Titik yang pertama ini slope dari all price ratio, ya. All price ratio. MRS-nya kan berubah-ubah. Pada titik yang pertama, MRS sama dengan all price ratio. Pada titik yang baru, tadi dia memiliki MRS sama dengan new price ratio. Itulah kenapa dia
kemiringannya berbeda ya, karena kan slope-nya itu kan berubah-ubah ya. Di sini slope-nya atau MRS-nya itu sama dengan new price ratio. Implikasinya apa? Ketika terjadi kenaikan harga barang Y, si X1-nya ini berubah jadi X2. Atau artinya apa? Konsumsi barang X itu meningkat. Nah, bisa kita bilang di sini adalah substitution effect. Gitu ya. Gimana kalau dari sisi Y-nya berarti? Kalau dari sisi Y-nya, kita tarik coba ya. Yang pertama di sini, Y-nya 1, terus berarti yang kedua di sini. Y2. Turun ya, dari Y1 ke Y2, ini juga substitution effect. Ya. Nah, lalu selanjutnya apa? Selanjutnya baru kita bikin fungsi utilitas yang baru, grafik utilitas yang baru. Yang sudah bersinggungan dengan budget line yang baru juga. Misalnya di sini. Nah, ya, U2. Ini garis putus-putusnya kan harus ganti warna ya. Akan jadi warna biru. Oh, jangan. Biarkan jadi warna ungu ini aja kita ganti. Biar tidak bingung. Ya. Jadi ingat garis putus-putus ungu itu dia menunjukkan rasio yang baru. Jadi menunjukkan MRS yang sama dengan rasio harga yang baru gitu ya. Jadi beda nih substitution effect-nya membuat Y1 berkurang ya karena harga Y-nya itu lebih mahal ya. Sedangkan substitution effect di X itu akan menambah konsumsi barang X. Karena barang X ini akan relatif menjadi lebih murah. Sekarang kita lihat efek selanjutnya atau income effect-nya. Jadi kan di sini ya, kita tarik. Terus kita, oh salah, ini harusnya rada turun deh. Coba ya, biar kelihatan efeknya. Loh, soalnya di sini. Gitu ya. Ini jadi X3, ini jadi Y3. Nah, untuk X ini, dia karena income effect-nya itu juga. Nah, untuk income effect itu arahnya sama ya. Karena keduanya ini barang normal. Kalau barang inferior, kalau barang inferior itu akan agak sulit dijelaskan. Bukan sulit, hasilnya akan menjadi ambigus. Jadi kayak eh, hasilnya itu nggak bisa ditentukan. Bukan nggak bisa ditentukan sih. Kalau ada angkanya bisa ditentukan. Tapi untuk secara pasti ya, tanpa kita menggunakan angkanya, itu belum bisa ditentukan. Apakah efeknya akan secara total ini akan menambah konsumsi atau mengurangi konsumsi. Karena inferior goods itu kan ketika income-nya naik, konsumsinya kan dituruni kan. Begitupun kebalikannya. Jadi tergantung dari lebih besar mana antara income effect atau substitution effect-nya. Kalau misalkan income effect-nya lebih besar dari substitution effect-nya, ketika terjadi penurunan harga barang sebelah misalkan gitu ya, justru dia akan naik. Misalkan si barang X ini dia inferior ya, si barang X ini inferior. Terus karena ada substitution effect,
ya oke lah jadi bertambah gitu kan si penggunaannya. Tapi karena dia income-nya meningkat, ya karena dia barang inferior berarti dia income-nya akan karena income-nya meningkat berarti konsumsi barang X akan menurun. Nah, tapi menurunnya sejauh mana itu yang akan jadi pertanyaan. Kalau menurunnya sangat meningkatnya sangat jauh, bisa jadi dia akan mengurangi akan menambah konsumsinya. Jadi bukan berkurang, jadi malah bertambah. Tapi kalau misalkan ternyata income efeknya tidak terlalu besar, ya berarti si substitution efeknya yang lebih besar, dia akan tetap berkurang. Gitu. Jadi kalau gini kasusnya kita normal goods, ini akan menjadi income effect. Ya. Karena dia merasa lebih miskin dari sebelumnya, maka dia akan mengkonsumsi lebih sedikit. Gitu. Total efeknya di mana? Total efeknya di sini. Total efek itu pokoknya yang perubahan dari awal sebelum terjadi perubahan harga sampai setelah ada income effect. Jadi dari X1 ke X3. Nah, kalau di Y ini kan berbeda ya. Berarti dari Y2 ke Y3 itu adalah income effect. Total efeknya yang mana? Total efeknya berarti dari awal. Ini akan menjadi total efek. Nah, jadi kalau digambarkan dia akan kurang lebih menjadi seperti ini ketika terjadi kenaikan harga barang Y. Oke. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Jadi mungkin kalau misalkan nanti soal ini keluar gitu ya, kemungkinan besar saya bakal ada di normal goods aja. Karena ini masih levelnya tuh intermediate ya, masih Microsoft. Oke, lanjut deh kalau kayak gitu kita ke nomor 5. 1, 2, 3. Nomor 5 juga teoritis ini ya. Jelaskan apa itu Slutsky equation. Oh, ini sangat matematis dan aku juga mungkin belum terlalu paham. Tapi yang jelas si Slutsky equation ini dia menunjukkan pembagian gitu ya. Jadi equation itu akan menunjukkan total efek sama dengan substitution effect ditambah dengan income effect. Nanti akan di-derive gitu, diturunkan. Awalnya dari mana? Awalnya dari sini. Awalnya dari, kan kalau teman-teman tahu, ketika X itu sudah dimaksimumkan, gitu ya, ketika konsumsi X itu sudah dimaksimumkan, baik X Marshallian maupun X Hicksian, itu akan menunjukkan tingkat konsumsi yang sama. Gitu ya. Jadi bisa kita tulis X Hicksian yang dia dipengaruhi oleh PX, PY, dan utility. Itu sama dengan X Marshalling. Ya. Jadi dipengaruhi oleh VX, PY, dan juga income. Income atau bisa ditulis expenditure. Nah, si expenditure ini bisa, kan ada fungsi expenditure ya. Expenditure itu dipengaruhi oleh PX, PY, dan juga U. Ya. Nah, itu bisa kita tulis seperti ini. Lalu selanjutnya apa? Slutsky equation itu datangnya dari ketika kita turunkan
apa namanya, turunkan si persamaan ini terhadap, misalkan ketika terjadi kenaikan harga barang X, berarti ketika kita turunkan terhadap PX gitu ya, kita turunkan terhadap PX, maka hasilnya akan menjadi berarti kita turunkan kedua belah sisi ini terhadap PX. Ya kan gini. Sama dengan chain rule ya, ingat. PX berarti di sini PX. Nah, yang di dalamnya dikali dengan dou E berarti PX. Nah, berarti yang di dalam ini maksudnya apa nih? Yang di dalam ini maksudnya perubahan X terhadap perubahan PX. Jadi menghitung perubahan PX menghitung perubahan X ketika PX berubah eh, lewat instrumen expenditure, lewat instrumen si pengeluarannya atau income-nya bisa dibilang. Oke. Ini tinggal kita rearrange buat mendapatkan Slutsky equation. Kita rearrange, ini pindah ke situ ya, ibaratnya tukeran. Atau si ininya pindah ke situ. Pindah ruas gitu ya. Jadi kan jadi eh sorry. Nah. Nah, efisien per PS dikurang dengan pindah ruas, sebenarnya tandanya ganti gitu. Delta X per do X per do E per PX. Ya. Nah, di sini udah persamaannya udah hampir jadi, Di sini kita udah mendapatkan do X per do PX. Artinya apa di sini do X per do PX ini? Artinya ini merupakan, kita kan mau melihat perubahan X, ya, mau melihat perubahan konsumsi barang X ketika harga barang X ini berubah. Kalau kalau misalkan ketika harga barang Y-nya berubah, berarti ganti aja ya di sini jadi PY, terus ininya berarti jadi PY juga gitu kan ya. Ini jadi PY juga. Nah, sampai sini ini kan kita mau melihat total efek, bisa kita lihat total efek ya. Total efek dari perubahan X ketika harga barang X itu berubah. Intinya dia mau nge-breakdown nih, si Slutsky equation ini dia mau nge-breakdown perubahannya itu eh, menjadi dua, perubahan karena substitution effect. Nah, yang pertama ini dia substitution effect, perubahan karena substitution effect. Term yang kedua ini mau ini mau melihat perubahan totalnya yang dikontribusikan oleh income-nya, income effect-nya. Ini karena Marshallian, ini Hixian yang sebelah kiri ya. Hixian, ini Marshallian. Kenapa kalau si Hixian itu menjadi substitution effect bukan income effect? Karena si Hixian itu dia kan berbicara pada tingkat utilitas yang sama ya. Jadi kalau kita lihat ke soal sebelumnya,
ini ya, kalau dia pada tingkat utilitas yang sama di sebelah sini, artinya kan dia pada indifference curve yang sama ya, indifference curve yang sama di U1 gitu, di U1 berarti dia eh, hanya berbicara substitution effect-nya doang karena si utilitasnya itu sama gitu ya, nggak berubah tingkat utilitasnya. Nah, intinya tuh dia mau nge-breakdown si total effect yang dibagi dengan si substitution effect tuh sebetulnya segimana sih dari total effect, income effect tuh sebetulnya berapa sih dari total effect. Itu inti dari si Slutsky equation. Nah, dari sini baru kita bisa mendapatkan bentuk akhir, ya, final form dari si Slutsky equation. Ya, sama dengan ininya sama, tetap X Higgs-ian dikurangi ini X Marshallian per. Nah, untuk yang di dalam sini, untuk yang di dalam sini mungkin agak familiar ya. Oh, ini ada yang kurang. 2 per X. Ini bentuk yang familiar ya, karena ini merupakan bentuk dari Shepard lemma. Ya. Ini merupakan bentuk dari Shepard lemma. Jadi si expenditure function ketika diturunkan terhadap PX menurut Shepard lemma itu akan menjadi X Higgs-ian. Seperti itu ya. Akan menjadi si X-nya kan. Kalau diturunkan terhadap PY berarti dia akan menjadi Y. Nah, ini kita tarik sini. Dia akan menjadi X di sini ya. Jadi X. Nah, ini merupakan bentuk akhir dari si Slutsky equation. Jadi intinya si Slutsky equation itu mau melihat total perubahan, tapi dia breakdown menjadi substitution effect sama income effect. Sebetulnya intinya itu. Gitu ya. Jadi yang sebelah sini yang pertama itu merupakan substitution effect, ya. Karena dia berbicara tentang Higgsian, berarti kan dia dalam utilitas yang sama, berarti dia hanya substitusi, hanya substitusi konsumsinya doang untuk mendapatkan tingkat utilitas yang sama ketika terjadi perubahan harga. Yang kedua baru dia berbicara tentang income effect. Nah, karena dia lihat nih ada apa namanya lewat perantara si expenditure ini, lewat perantara si expenditure ini, makanya ada income effect. Nah, mungkin itu ya Slutsky equation. Sebetulnya final formnya aja nih, teman-teman hanya perlu ingat final formnya aja atau bentuk terakhirnya untuk level intermediate ini gitu ya. Hanya perlu sih sampai sini aja nih, ya. Ya, gitu. Bentuk implementasinya nanti kita lihat di soal nomor 6. Artinya sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Ya, bentar ya. Minum dulu.
Ya, lanjut. Nah, nomor 6 ini katanya kita punya sebuah fungsi utilitas sama dengan X pangkat 0,5. Ya, standar lah ya. Cobb-Douglas 0,5. Subject to income sama dengan PXX tambah PY. Terus yang A itu katanya cari Marshallian demand. Nah, kalau Marshallian demand, ya berarti sama lah ya. Kayak cara nomor 1 tadi kurang lebih. Apa, kita kerjain lagi. Berarti Lagrange-nya adalah X pangkat 0,5 dikali Y pangkat 0,5 tambah lambda yang dikalikan dengan I dikurangi PXX tambah, kurang PYY. Kita turunkan samaan 1. 0,5 X pangkat minus 0,5 kali Y pangkat 0,5 tambah kurang lambda PX sama dengan 0. Lanjut 0,5 X pangkat minus 0,5 Y pangkat 0,5 sama dengan lambda. Ini jadi kurang PX. Samaan kedua turunkan terhadap Y berarti 0,5 X pangkat 0,5 dikali Y pangkat minus 0,5 dikurang lambda PY 0. Ya, 0,5 X pangkat 0,5 Y pangkat minus 0,5 per PY dengan lambda. Samaan 3 berarti turunkan terhadap lambda. Ya. In PY. Yes, kan? Wow. Ya. Persamaan 1 sama dengan persamaan 2. 0,5 0,5 P 0,5 X pangkat 0,5 Y pangkat minus X pangkat 0 minus 0,5 Y pangkat 0,5 per PX sama dengan 0,5 X pangkat 0,5 Y pangkat minus 0,5 per PY buat jadi PX per PY sama dengan 0,5 0,5 X pangkat minus 0,5 Y pangkat 0,5 per 0,5
X pangkat 0,5 dikali Y pangkat minus 0,5. Ini kita bisa coret. Px per Py sama dengan Y per X. Nah, kita tulis kalau misalkan mau buat, tadi boleh dalam bentuk X atau PXX, sama aja ya. Kan aku mau dalam bentuk PXX, berarti PXX sama dengan PYY. Sama ya. Jadi ini karena apa? Karena tadi pangkatnya sama-sama 0,5. Jadi alokasi untuk barang X itu sama dengan alokasi untuk barang Y. Itu intinya. Lalu masukkan ke persamaan 3. Kita substitusikan ke persamaan 3. Subs ke persamaan 3. Income sama dengan PXX tambah PYY. Sama dengan PXX sama dengan PYY. Berarti 2PXX atau 2PYY. Sama aja. Ini kita jadi 2PXX. Ya. Artinya X sama dengan 0,5I per PX. Ya. Sama nanti kalau teman-teman cari Y-nya, berarti Y-nya juga jadi 0,5I per PY. Jadi kita dapat, sekarang udah dapat X Marshallian dan Y Marshallian. Ya. Yang A sudah tuh, nomor A. Yang kita coba yang B. Yang B ini kita suruh cari Hicksian. Ya, kita suruh cari Hicksian. Berarti kalau untuk mencari Hicksian, kita harus cari indirect, lalu kita ubah ke expenditure, lalu setelah mendapatkan expenditure, baru kita dapat turunkan terhadap PX, biar dapat X Hicksian-nya. Gitu ya. Ini aku yang X aja ya, biar cepat ya. Iya-nya nanti teman-teman cari sendiri, tapi kurang lebih sama lah. Karena parameternya pun sama ya, kecuali dengan soal yang parameternya berbeda, nanti mungkin hasilnya akan berbeda. Kita punya indirect berarti sekarang ya, indirect utility function. P. Berarti yang terpengaruhi oleh X, PX, terpengaruhi oleh PY, dan terpengaruhi oleh income. X-nya apa tadi? X-nya adalah 0,5I per X. 0,5 pangkat 0,5 kali dengan Y. Y-nya adalah 0,5I per PY. Pangkat 0,5. Oke, kita udah dapat indirect. Kita sederhanakan bentuknya sama ya, berarti kayak nomor 1. Dia jadi I 0,5 pangkat setengah dikali dengan 0,5 pangkat setengah. Artinya 0,5 pangkat 1 ya, 0,5. Pangkat setengah dikali 0,5 pangkat setengah, artinya 0,5 pangkat 0,5 tambah 0,5. 0,5 pangkat 1. I-nya juga jadi pangkat 1. Ya. Ininya jadi
1 per PX pangkat 0,5 atau 1 per PX pangkat 0,5 bisa kita ubah jadi PX pangkat minus 0,5. 1 per PY pangkat 0,5 juga bisa kita ubah jadi PY pangkat minus 0,5. Jadi ini adalah indirect ya, indirect utility function kita. Selanjutnya setelah kita dapat indirect, kita ubah ke expenditure. Expenditure functionnya. I itu income sama dengan expenditure. Indirect utility sama dengan utility. Sama aja, hanya beda termnya aja. Ya gitu ya. Oke. Berarti I sama dengan apa nih? U per P, P per 0,5 PX pangkat 0 minus 0,5 PY pangkat minus 0,5. Oke. Bisa kita tulis menjadi PX sama PY-nya ke atas ya. PX sama PY-nya ke atas, jadi PX pangkat 0,5 ya. Yang tadinya minus jadi habis minusnya. PY juga jadi pangkat 0,5 per 0,5 dikali V. Nah, udah deh. Kita dapat expenditure function sama dengan PX pangkat 0,5 PY pangkat 0,5 per 0,5 kali U. Oke. Selanjutnya kita mau cari Hicksian demand ya. Ingat kita cari Hicksian demand. Jadi kita turunkan si expenditure function. Kalau kita mau cari X berarti kita turunkan terhadap price X. Ya. Kita turunkan. Berarti jadi 0,5 dikali PX pangkat minus 0,5 kali PY pangkat 0,5 per 0,5 dikali U. Bisa dicoret, coret. Nah, jadi ketemu X Hicksian kita sama dengan PX pangkat minus 0,5 kali PY pangkat 0,5 kali U. Ini X Hicksian kita. Gunanya apa? Kita nyari X Marshallian sama X Hicksian. Gunanya untuk menjawab yang nomor C, teman-teman. Yang nomor C itu, kita disuruh cari substitution effect, income effect, dan total effect jika terjadi perubahan pada harga barang X, katanya. Jadi kita menggunakan si Slutsky equation tadi. Ya, kita tahu kalau si Slutsky itu bentuknya kan tadi udah dikasih tahu ini ya. Karena ini terhadap terjadi perubahan harga barang X berarti perubahan barang X terhadap perubahan harga barang X atau PX. Sama dengan X Hicksian atau compensated sama aja. Bagi dengan dou PX. Ya. Terus di sini dou X per dou E dikali X.
ya. Bentuk Schwarzschild-nya kan tadi gini ya. Ini adalah total effect ini adalah substitution effect, dan yang ini adalah income effect ya. Sekarang berarti kita cari satu-satu. Kita cari CSE. Substitution effect-nya dulu. Kan do excision do PX ya. Berarti excision yang tadi kita udah dapat kita turunkan terhadap PX sama dengan minus 0,5-nya turun jadi minus 0,5 PX. Minus 0,5 dikurang 1 berarti jadi minus 1,5 ya. Dikali PY pangkat 0,5 kali U sini. Nah, yang ini turunannya, berarti ini adalah substitution effect-nya. Biar kita bisa dapat angkanya, ya. Coba kita masukkan si U ini. Menjadi si indirect-nya. U ini ke dalam bentuk indirect-nya. Coba ya. Berarti jadi minus 0, PX pangkat minus 1,5 dikali PY pangkat 0,5 dikali U. Atau dalam bentuk indirect-nya adalah mana tadi ya? 0,5i kali PX pangkat minus 0,5 dikali P ya pangkat 0,5. Ya, kita masukkan 0,5 i PX pangkat 0,5 P ya pangkat 0, minus 0,5 minus 0,5 ya. Coba nih kita hitung, berarti minus 0,5 dikali minus 0,5 minus 0,5 dikali 0,5 berarti jadi minus 0,25. Terus apa lagi? Ini ya, PX pangkat minus 1,5 dikali PX pangkat minus 0,5. Berarti minus 1,5 ditambah minus 0,5. Berarti jadi PX pangkat minus 2. PY-nya PY pangkat 0,5 dikali PY pangkat minus 0,5. 0,5 ditambah minus 0,5 sama dengan 0. PY pangkat 0. PY pangkat 0 sama dengan 1. Ya, nggak usah ditulis. Berarti I-nya masih ada ya. Masih ada I-nya di sini. Atau biar agak enak dilihat gitu ya. Jadi minus 0,25 I PX-nya ke bawah. Jadi PX eh PX pangkat 2. Ini substitution efeknya nih. Cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini. Ya. Ini substitution effect. Lalu sekarang kita cari income effect. Income effect itu rumusnya adalah minus X dikalikan dengan
dou X per dou E. Ya, ini Marshallian ya dua-duanya ya, karena dia udah pindah gitu ya. Dia udah pindah dari utilitas kurva indifference yang satu ke kurva indifference yang kedua gitu ibarat. Jadi sudah tidak menggunakan yang Higgs lagi, sudah menggunakan yang Marshallian. Oke, karena dia udah tidak menggunakan tingkat utilitas yang sama, jadi tingkat utilitasnya udah nggak dipatok di sini ibaratnya. Minus X, X-nya masukin yang Marshallian, berarti jadi minus 0,5 I per PX, oke? Ya, dikali dengan dou X per dou E. Berarti si X ini kita turunkan terhadap E. Si X Marshallian ini kita turunkan terhadap E. Atau E kan sama dengan income. Berarti kita turunkan terhadap income. Berarti dikali dengan 0,5 I per PX diturunkan terhadap I. Berarti jadi 0,5 per PX. Oke? Ya, masuk ya. Baru di sini tinggal dikali aja. Jadi minus 0,5 dikali 0,5 berarti jadi minus 0,25 I. I-nya masih ada di situ. PX dikali PX. PX pangkat 2. Oke. Ini berarti jadi income effect. Oke. Nah, kita udah tahu substitution effect, kita udah tahu income effect. Ini identikal ya, sama ya. Si substitution effect, besaran substitution effect sama besaran income effect-nya sama ya. Oke. Sekarang kita cari total effect. Total effect. Iya, total effect berarti kan substitution effect ditambah income effect. Masukkan aja berarti substitution effect-nya adalah minus 0,25 per PX pangkat 2 ditambah sama ya, minus 0,25 I PX pangkat 2. Ini kan sama-sama identikal, berarti dua kalinya ya, dua kalinya minus 0,25 minus 0,25 I PX pangkat 2 gitu ya. Bisa jadi gini juga berarti minus 0,5 I per pangkat 2. Udah selesai. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan mungkin? Willy, kenapa Willy?
Mau nanya kan, kan kalau Heeh. yang COP12 tuh kita punya fungsi umumnya buat yang nyari Marsalian, nyari Ixian, itu boleh dipakai nggak sih kan? Boleh. Maksudnya nih gimana tuh? Maksudnya dari gimana, ada rumusnya kah? Bagaimana? Iya ada rumus umumnya sih Rumus katanya. cepatnya gitu. Ah, Oh, kayak gimana tuh? Coba. kalau yang Marsalian tuh rumus umumnya untuk COP12 itu alpha per px dikali m. Jadi nanti tinggal disesuaikan doang si alpanya. Alpha M gitu ya. Ini ya. Iya Kang. Iya, betul betul. Ini kan kalau ibaratnya di bentuk akhir. Ini bentuk akhir, tapi kalau apa? Kalau alfa plus beta sama dengan satu gitu. Jadi kalau alfa plus beta nggak sama dengan satu, sebetulnya ini tuh jadi alfa M PX dikali alfa plus beta. Nah, sebetulnya bentuknya kayak gini kan ya. Tapi kalau misalkan alfa plus betanya udah disebutin dari awal itu satu, ya udah berarti bentuk ini bisa aja gitu. Betul gitu. Tapi kalau misalkan di apa namanya? eh, Kan suka bentuknya aneh-aneh ya, suka bentuknya aneh-aneh. Walaupun Cop 12 tapi misalkan ada fraction satu per apa gitu ya. Nah, itu kan takutnya membingungkan. Jadi kalau misalkan waktunya masih keburu ya sih, coba aja hitung dari awal gitu ya. Tapi emang bentuk umum dari Cop 12 X yang memaksimumkan utility di Cop 12 itu adalah yang ini ya. Betul. Form. Itu kan sama kan? Ini alfanya 0,5 kebetulan sama-sama 0,5. Alfa alfa sama betanya sama-sama 0,5. Jadi sama-sama 0,5 I per PX sama 0,5 I per PY gitu kan. Gitu sih. Tapi kalau misalkan waktunya nggak keburu ya, aku saranin sih ya mau pakai cara cepat gitu. Gimana, gimana Will? Iya Kang. Kasih Kang. Oke. Oh ya, nanti coret-coretannya nanti aku rapiin dikit deh ya. Rapiin dikit soalnya agak berantakan. Nanti aku kasih. Kalau teman-teman yang lain gimana? Ini kalau ada teman-teman yang datang dari awal, belum terawih berarti ya. Oke, kalau udah gak ada pertanyaan lagi, mungkin aku mau ngingetin aja itunya ya, apa kuisnya jangan lupa dikerjain, kayak gitu. Ya, itu mungkin dari aku kuisnya jangan lupa dikerjain. Kalau misalkan mau mendapatkan hadiah, hadiahnya apa Will? Eh, apa ya? Apa nu? Ya, pokoknya kalau mau Iya. dapat hadiah dari James ya, kerjain kuisnya. Nanti yang pertama ngirim ke aku terus betul, nanti aku kasih namanya ke James buat nanti dikirim hadiahnya. Mungkin itu dari aku serahin lagi ke James. Makasih.
Eh, oke, makasih teman-temannya yang udah hadir di sini. Makasih juga untuk Kang Aska yang udah bersedia mengajar. Dan tadi jangan lupa ya kalau mau ngerjain kuisnya langsung aja nanti dikirim ke Kang Aska ya Kang. Iya, betul, betul. Ya udah, mungkin segitu aja. Makasih semuanya. Sekali lagi makasih juga untuk Kang Aska. Makasih semuanya. Aku izin live ya. Makasih Kak, makasih James.